Instagram itu lagi tren sekali yang namanya postingan-postingan married is scary. Pernikahan itu sangat menakutkan ya. Ya, kalau memang satu tidak dipersiapkan dengan baik. Kalau kita tidak menemukan jodoh yang tepat, itu bisa jadi pernikahan sangat menakutkan. Tapi di sini nanti saya akan membagikan tips-tips bagaimana agar pernikahan itu tidak akan menjadi scary. Ya. Di sini sudah menikah semua atau belum? Oh, berarti pas banget ya. Ini pas sekali. Karena belum pada menikah, sehingga nanti mungkin apa yang saya sampaikan bisa dipelajari dulu terus dipraktekkan. Karena yang saya akan sampaikan ini adalah tips-tips bagaimana kita, utamanya sebagai perempuan, ini memandang pernikahan itu seperti apa yang perlu kita persiapkan jauh-jauh hari sebelum menemukan pasangan. Karena pernikahan, kemudian mempunyai anak itu sudah harus kita persiapkan jauh-jauh hari meskipun jodohnya belum nampak hilalnya. Jatuh. Gitu ya. Jadi bukan gini, kalau orang-orang itu kadang mengira belajar ilmu pernikahan itu adalah setelah menikah. Kasep. Terlambat. Jadi jauh sebelum kita menemukan jodoh, jauh kita memutuskan untuk menikah, segala halnya itu perlu dipersiapkan. Bahkan ilmu-ilmu parenting itu juga harus dipersiapkan jauh-jauh hari. Bismillahirrahmanirrahim. Pernikahan itu adalah sebuah perjalanan panjang, ya, perjalanan panjang di mana pernikahan itu membutuhkan bekal. Sebentar saya tanya, tujuan pernikahan itu apa? Ada yang tahu atau mungkin mau berpendapat? Tujuan pernikahan itu apa? Apakah hanya untuk melegalkan hubungan biologis? Tidak. Tapi tidak bisa lepas dari itu. Ataukah hanya untuk kita biar dapat pasangan ben pantes digandeng pas kondangan? Kan tidak. Jadi pernikahan itu memang tujuannya banyak. Mungkin satu untuk memperoleh keturunan. Kemudian ya untuk melegalkan hubungan biologis, tapi itu tidak bisa kita tanamkan hanya niat untuk melegalkan hubungan biologis, nggak bisa. Niatnya memang banyak, tapi jangan lupa menikah tujuannya adalah untuk ibadah dan menikah untuk meraih ridho Allah. Menikah adalah perjalanan ibadah yang sangat lama sehingga kita membutuhkan bekal. Ibarat kita ya, analogi sederhana, kalau kita sedang perjalanan jauh misalnya, kita keluar kota, pasti kita akan mempersiapkan segala sesuatunya, betul? Menyiapkan bekal, mungkin kalau menginap menyiapkan pakaian dan sebagainya. Kemudian ketika kita sedang berada di jalan, kita mampir ke rest area untuk apa? Untuk mengupgrade bekalnya tadi, beli di Indomaret, mungkin beli makanan di situ, ngisi bensin, kemudian melanjutkan perjalanannya lagi. Itu analogi sederhana. Pernikahan juga seperti itu. Sebelum kita menikah, persiapkan dulu ilmunya, persiapkan dulu kebutuhan-kebutuhannya. Ya, sehingga ketika kita nikah nanti sudah siap meskipun belum 100%. Kemudian setelah menikah, kita bisa apa? Mengupgrade ilmu kita. Karena mencari ilmu itu kan dari ayunan hingga liang lahat. Terus continue, meskipun setelah menikah kita tetap harus mengupgrade ilmu kita. Kemudian setelah upgrade kita terus melakukan perjalanan pernikahan itu, upgrade terus ilmunya. Perjalanan tiada henti ya hingga akhir hayat.
Menikah itu seperti itu. Jadi jangan dikira menikah itu, ilmu menikah itu sebatas hanya sebelum pernikahan saja. Tidak. Karena sebelum menikah, antara sebelum menikah dan saat kita sudah terjun ke dalam relasi rumah tangga, itu sangat berbeda. Kalau sebelum menikah mungkin kita bisa bayangkan, wah aku nanti gini sama suamiku tiap hari masakin suamiku. Bayangannya itu udah ada. Tapi ketika sudah terjun, sudah masuk ke dalam dunia rumah tangga, ada kalanya kita itu capek. Ada kalanya kita tuh masak males. Udah grab food aja. Itu nggak apa-apa. Makanya setelah menikah ilmu itu harus di-upgrade. Itu adalah tentang pernikahannya. Analogi sederhananya seperti itu. Di sini bekal ya, kita bahas bekal. Bekal itu apa? Bekal pernikahan itu apa? Apa? Tadi sudah saya sebutkan. Ilmu ya, because knowledge is power. Ilmu pengetahuan adalah kekuatan. Kekuatan untuk kita menjalani ibadah terpanjang. Kekuatan untuk kita menjalani pernikahan sampai akhir hayat. Maka yang terus di-upgrade adalah ilmu. Ilmu apa saja nanti akan kita bahas ya. Sebenarnya banyak kalau ilmunya ilmu tentang keislaman. Untuk perinciannya akan kita bahas nanti. Ini saya spill ya dikit. Ilmu keislaman, ilmu parenting, kemudian ilmu akhlak ya. Jangan sampai pas udah nikah tiba-tiba akhlak kita jadi bad attitude di hadapan suami. Karena biasanya kalau udah kita itu udah nikah, udah satu rumah, satu kamar, semuanya kelihatan. Semuanya kelihatan, sifat-sifat aslinya akan kelihatan. Ilmu keuangan juga, ilmu psikologi, ilmu mempelajari lawan jenis. Karena laki-laki itu tidak sama karakternya dengan perempuan. Itu yang harus kita pelajari, ilmu komunikasi. Bagaimana kita berkomunikasi dengan pasangan dengan bahasa yang tidak menyakiti, tidak menyakitkan hati pasangan kita. Bahkan juga ilmu komunikasi dengan mertua. Ini yang sering terjadi. Waduh. Kalau kita bahas mertua itu kadang ya agak-agak serem dikit ya. Karena kebanyakan tapi nggak semua. Kadang menantu perempuan dengan mertuanya itu cenderung tidak akur gitu. Tapi ya banyak yang akur. Nah ini yang harus disiapkan ilmunya juga. Disiapkan ilmunya sehingga dengan mertua pun akur, dengan keluarga suami akur, dengan ipar akur. Kemudian juga tentang kesehatan reproduksi ya. Jadi ilmu itu adalah sebuah kekuatan. Jika kita punya ilmunya, kita itu tidak akan kagetan. Kita nggak akan gupuhan. Contoh, ketika kita punya anak, punten agak batuk. Ketika kita punya anak bayi yang habis lahir ya, baru lahir, pasti kita diintervensi oleh orang tua kita, nenek kita, atau bahkan mertua kita. Itu harus dibedong ya, itu harus digini ya. Kalau kita tahu ilmunya, kita tuh nggak akan gupuhan. Oh dalam medis yang aku baca di jurnal ya, di artikel tuh seperti ini. Jadi bayi nggak boleh dibedong misalnya seperti itu. Akhirnya kita nggak akan panik ya, dan bisa komunikasi lah dengan ibu kita, dengan keluarga kita, agar perawatan anak itu adalah tanggung jawab kita. Iya, karena pengalaman saya pribadi adalah ketika saya melahirkan anak pertama, benar-benar diintervensi oleh ibu saya karena mungkin saya dianggap tidak berpengalaman. Iya, jelas tidak berpengalaman. Lebih berpengalaman ibu saya.
Tapi ketika saya melahirkan anak kedua dan ketiga, saya itu sudah belajar, banyak membaca, banyak mengikuti akun-akun media sosial tentang parenting, ya. Emang agak terlambat sih ya. Sebenarnya saya harusnya belajar sejak dulu, tapi tidak ada yang terlambat untuk belajar. Akhirnya saya belajar dulu, baru punya anak kedua dan ketiga itu sudah sedikit-sedikit paham. Yang ketiga malah yang gampang sekali, apalagi tidak tinggal dengan orang tua, sehingga bebas berdua dengan suami mengurus anak, begadang berdua, makan es krim boleh, makan sambal boleh, ya. Terus pantangan-pantangan yang dilarang oleh orang-orang zaman dahulu itu kadang tidak sesuai dengan medis. Kalau di ilmu medis kan makan telur itu boleh ya habis lahiran, malah mempercepat untuk pengeringan jahitan. Tapi kalau orang-orang Jawa itu nanti takutnya gatel, nggak boleh minum air putih, takutnya jahitannya nggak kering. Nah, di ilmu medis ini diperbolehkan, justru ibu yang sedang menyusui ini harus banyak-banyak minum agar ASINya lancar, begitu. Sehingga saya mengambil jalan tengah. Kira-kira apa larangan-larangan dari orang-orang tua yang memang terbaik untuk bayi ya. Misalnya nggak boleh terlalu makan makanan pedas, jadi saya pedasnya dikit aja. Ternyata benar, bayi itu kalau kita banyak makan pedas, nya ngapunten itu juga mencret gitu. Sehingga saya mengambil jalan tengah, apa yang tidak membahayakan untuk bayi ya saya lakukan, kalau yang membahayakan ya saya tidak melakukan gitu. Karena kebanyakan intervensi dari orang tua yang melarang ini itu bisa memperhambat ASI untuk keluar. Sehingga kita punya PR untuk menjelaskan kepada orang tua kita bagaimana efeknya kepada bayi. Sebenarnya ini tidak apa-apa loh Bu, ini ada jurnalnya, jurnal ilmiah ini kan sudah. Kalau jurnal kan memang penelitian ya, itu bisa kita berikan ya kepada orang tua kita. Karena pasti kita tuh dianggap masih anak kecil. Jadi semuanya harus ikut orang tua. Kita ambil aja jalan tengah. Ketika orang tua itu menginstrukan ini kita iyain aja ya, agar apa? Ya agar tidak menyakiti lah. Kalau kita sudah menjelaskan kepada beliau dan beliau tidak mau, ya kita iyain aja, tapi pada prakteknya sembunyi-sembunyi. Ini kalau masih dalam satu rumah, win-win solution ya. Tidak menyakiti orang tua, tapi bayi kita juga aman, kita juga bahagia. Karena anak itu tidak butuh ibu yang sempurna, tapi membutuhkan ibu yang bahagia. Apalagi dalam proses mengasihi, proses menyusui itu sangat dibutuhkan support system, terutama adalah suami. Suami yang mau bergantian merawat anak, suami yang mau menyiapkan makanan ketika kita sedang menyusui, apalagi sampai disuapin. Itu adalah hormon-hormon, meningkatkan hormon-hormon kebahagiaan kita. Betul ini saya praktekkan. Jadi saat kita bahagia, ASI itu keluarnya deras. Dulu tuh saya sering ditanyain, Neng itu kenapa ASInya gimana kok bisa deres banget, itu anaknya kok gemoy banget. Saya hanya menjawab, harus bahagia kalau sedang menyusui. Nah, bahagia itu sumbernya dari mana? Dari orang-orang sekitar, terutama dari suami. Nah, harusnya suami-suami atau calon-calon suami itu juga ikut ngaji. Jadi pandangan ini tidak hanya diberikan kepada para perempuan, tapi kepada para laki-laki, sehingga dia akan belajar juga menjadi orang tua, bagaimana memperlakukan seorang istri.
Biasanya saya selalu minta, Mbak, kalau ngaji pernikahan itu kok cuma perempuan, yang laki-laki mana? Begitu, karena namanya relasi pernikahan itu kan suami dan istri. Gak bisa loh kita itu effort sendirian, gak bisa. Sakit. Jadi harus ada effort keduanya. Nah ini yang senyum-senyum ini, ayo. Gak bisa. Mungkin ngaji itu gabung disatir laki-laki sama perempuan kalau memang mau ngaji pernikahan. Ya, agar laki-laki juga tahu bagaimana memperlakukan seorang istri, bagaimana membuat seorang istri bahagia. Karena itu adalah sumber ASI terbaik ya, adalah kebahagiaan yang diberikan oleh orang terdekat kita, terutama adalah suami. Sudah, pokoknya kalau suami support sekali dengan kita yang sedang menyusui, hormon-hormon kebahagiaan itu akan dopamin atau apa ya namanya, teman-teman yang sekolah di kesehatan, itu membuat seorang ibu bahagia, memberikan, nggak perlu kok diajak kayak mungkin dibelikan tas kremes ya, nggak perlu. Atau Chanel itu nggak perlu, ditemenin aja itu lo udah seneng beneran, disenengin, ditemenin, kemudian dipijetin kakinya ya kan, ditemenin begadang, karena anak bayi itu suka begadang tengah malam, ngajak begadang. Nah kadang kalau kita itu begadang terus lihat suami tidur itu lah muang kalau rasanya. Aku dewean wong anaknya wong loro ya kan. Anaknya yang bikin berdua, kok aku yang effort sendirian. Itu kadang juga bikin mangkel. Nah, makanya suami-suami itu harus peka terhadap hal-hal seperti ini. Gitu ya. Ya, semoga yang belum nikah mendapatkan suami yang bisa membahagiakan zahir batin kita. Amin, yang dapat peka, yang penting itu peka. Oh, wangel ya, peka itu. Saya kalau tak minum biar enggak batuk. Padahal sudah lama enggak batuk ini kok. Oh, okay. Bismillah. Baik, kita lanjutkan nggih. Nah, ada kesiapan-kesiapan yang memang harus ya dilakukan ya. Setidaknya kita itu bisa mengelola emosi dulu sebelum pernikahan. Jangan sampai nggak bisa mengelola emosi. Jadi pas nikah, ketika kita emosi, jangan sampai kita melakukan kekerasan verbal maupun non-verbal. Kalau kita emosi, ini pengendalian diri yang sulit sebenarnya, yang memang harus dipelajari lama, ya. Nggak bisa kalau kita kayak instan. Udah nanti gimana prakteknya aja pas udah nikah, nggak bisa. Pengendalian diri, mengendalikan emosi itu harus kita pelajari, kita latih ya sejak sebelum menikah. Karena kan banyak ya orang-orang yang tidak bisa mengendalikan emosi, akhirnya kalau laki-laki bisa mengucap cerai ya kan, kalau udah 3 kali atau mungkin 1 kali talak bain ya udah bubar. Ini yang perlu diperhatikan, jangan sampai mempermainkan kata-kata cerai. Perempuan juga gitu, meskipun ya dia bilang cerai 100 kali pun dia tidak jatuh talak, tapi ingat, kalau perempuan sering meminta cerai kepada suaminya dan akhirnya jadi bom waktu bagi suaminya pas, ayo udah aku cerai aja, suaminya langsung oke, sekarang aku talak bain. Jadi, padahal niat istrinya cuman mancing atau bercanda. Alah, suamiku gak bakal nyerain aku. Hati-hati. Jangan bermain-main dengan kata cerai. Bahaya. Meskipun tidak bisa jatuh talak, tapi bisa jadi bom waktu. Oke, lanjut untuk ini langsung tips-tips pernikahan agar tidak jadi scary, agar tidak menakutkan. Yang pertama adalah
sebelum kita mencari jodoh, pahami niat kita. Tadi kita sudah bahas niat ya. Niat atau tujuan pernikahan adalah niat beribadah kepada Allah. Niat ibadah selama-lamanya ya. Niat ibadah sampai akhir hayat. Pahami juga tujuan dan prinsip dasar dalam pernikahan. Apakah benar ya tujuan kita menikah itu hanya untuk memenuhi kebutuhan biologi saja, atau menikah agar tidak kalah dari temannya, cepet-cepetan, ya kan? Siapa yang biar gak dianggap gak laku? Apakah benar seperti itu? Oke, kita tengok ayat pernikahan yang sudah masyhur, surah Ar-Rum ayat 21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalikum laayatil liqaumin yatafakkarun. Saya punya arti sendiri yang tidak sama dengan dalam teks dalam Quran ya, Quran terjemah. Tapi intinya sama. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah dia menciptakan untukmu bojo. Kalau bojo ini kan ya perempuan ya laki-laki toh, ya kan? Atau pasangan lah dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. Dalam surah Ar-Rum ayat 21 ini menegaskan 3 prinsip dasar pernikahan dalam Islam. Kita oncei surah Ar-Rum ayat 21 yang sering kita dengar dalam kondangan-kondangan. Kalau kiroah itu pasti yang dibaca ini. Bahkan sampai yang merembet masna, sulasa, waruba. Itu An-Nisa ding. Pertama, tujuan pernikahan adalah ketenangan jiwa. Litaskunu ilaiha. Ketenangan jiwa. Pernikahan bukan hanya hubungan antara dua fisik, tapi antara dua jiwa. Artinya kebutuhan fisik dan kebutuhan jiwa ini harus terpenuhi, saling terpenuhi. Bukan laki-laki saja, bukan yang terpenuhi suami saja. Karena sering kita dengar, kalau istri menolak hubungan dengan suami, maka malaikat melaknatnya sampai subuh. Kita nggak bisa memahami itu secara tekstual, tidak bisa. Artinya apa? Di situ ada tafsirnya, bahwa kalau suami menolak berhubungan, istri menolak berhubungan dengan suami tanpa alasan. Alasan itu bisa berupa sedang capek, karena kebanyakan di Indonesia ini perempuan selalu mengerjakan pekerjaan domestik yang tidak selesai meskipun 24 jam. Ini melelahkan. Yang kedua, haid ya, dan alasan kesehatan. Kalau dia menolaknya tanpa alasan, baru malaikat akan melaknatnya hingga subuh. Tapi kalau dia dengan alasan hal-hal tadi, capek ya kan, kemudian sakit, haid, tidak ada malaikat yang melaknat istri itu. Nah, konteks malaikat melaknat istri ya, ini juga perlu dibedah lagi. Malaikat akan melaknat istri tadi ketika suaminya tidak ridho. Tapi ketika suaminya ridho, kalau suaminya ridho, oh istriku capek, oh ya udah. Atau karena suami istri ini kan menikah dengan rasa kasih sayang. Mosok toh suami tega istrinya itu dilaknat malaikat sampai subuh. Nah, kalau suami ini rasa kasih sayangnya besar, pasti nggak akan tega. Baru kalau suami ini memang mangkel, nah itu malaikat akan melaknatnya sampai subuh. Itu bisa terjadi. Bisa difahami ya, ini konteks
Sering kan kita dengar ya kan, kalau istri menolak suami berhubungan badan, maka istri akan dilaknat malaikat sampai subuh. Ya. Konteksnya bisa difahami ya. Dilaknat itu ketika dia seperti apa, keadaannya seperti apa. Banyak memang istri-istri yang tidak mau diajak suaminya untuk berhubungan suami istri. Nggak mau aja, ya nggak mau aja gitu. Nah itu, kalau suaminya mangkel, suaminya sakit hati, ya udah. Tapi ini juga terjadi sebaliknya. Kalau suami menolak berhubungan suami istri, istrinya sudah ngajak, tapi suaminya tanpa alasan, nggak mau, malas aja. Dan istrinya sakit hati, malaikat juga akan melaknat si suami sampai subuh. Jadi hubungan ini imbal balik. Tidak bisa kita korbannya hanya selalu perempuan. Karena pernikahan ini 2 orang kan. Seperti itu. Kalau yang ustadz kadang ceramah ya, itu nggak pernah dijelasin. Hanya pasti menormalisasi kadang menormalisasi KDRT untuk perempuan, terus perempuan ini dianggap sebagai inferior yang bisa dijajah oleh laki-laki. Ternyata dalam Islam itu tidak seperti itu. Bahkan Rasulullah itu tidak pernah mencontohkan menjajah istrinya, menjajah perempuan. Nggak pernah. Beliau sangat memuliakan perempuan, beliau sangat memuliakan istrinya. Maka hati-hati kalau mendengarkan ceramah-ceramah ustadz yang sangat merendahkan perempuan, karena Rasulullah tidak pernah mencontohkannya. Baik, yang kedua, tadi kan ada 3 prinsip ya. Yang pertama sudah jelas, tujuan pernikahan adalah ketenangan jiwa. Nah, yang kedua ini ketenangan jiwa didapatkan jika dasar relasi pasangan suami istri adalah cinta kasih keduanya. Kenapa Mbak? Kresek-kresek. Bukan kekuasaan, bukan juga kepemilikan mutlak satu pihak atas lainnya. Jadi kita akan mendapatkan ketenangan jiwa adalah ketika kita sama-sama mempunyai rasa cinta dan kasih sayang. Istri mencintai suami, suami juga mencintai istri. Karena bertepuk sebelah tangan itu nggak enak. Iya apa enggak? Kayaknya mbak-mbaknya berpengalaman sekali. Dan juga bukan kekuasaan. Artinya bukan kok istri itu milik suami sehingga istri bebas diapakan. Istri bebas dijadikan budak, budak seks, tidak. Juga bukan kepemilikan mutlak satu pihak atas lainnya. Jadi ayat litas kuno atau sakinah ini adalah ketenangan untuk dan dari suami istri. Sehingga suami istri ini saling memberikan dan saling memperoleh ketenangan. Faham ya di sini yang ayat yang sering kita dengarkan di pernikahan itu wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu. Ketenangan jiwa itu diberikan oleh suami dan istri kepada suami dan istri. Artinya di situ ada hubungan imbal balik. Yang merasakan ya istri, yang merasakan ya suami, yang memberikan ya istri, yang memberikan juga suami. Saling-saling di situ. Kemudian yang ketiga tadi adalah mawaddah. Mawaddah adalah cinta yang memberikan manfaat pada pihak yang mencintai. Sedangkan rahmah adalah cinta yang memberikan manfaat kepada yang dicintai. Nih, ngoncei ya, kan sering kita mendengarkan selamat menikah ya, semoga menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah ya. Paham nggak artinya sakinah, mawaddah warahmah itu seperti apa? Ya, ini kita oncei, kita bedah ya, bedah kalimat sakinah, mawaddah warahmah. Dan kalau saya lebih seneng nambahi maslahah.
sakinah, mawaddah, warahmah, dan maslahah. Begitu. Maslahah itu apa sebenarnya? Namanya hubungan suami istri ini tidak ada yang menang dan kalah. Ya, nggak bisa kita mengutamakan ego masing-masing. Adanya kita berdiskusi, harus berdiskusi untuk menghasilkan sebuah kemaslahatan bagi hubungan itu. Misalnya, contohnya adalah mungkin suami pengen tinggal di kota mana, istri pengen tinggal di kota mana. Itu harus benar-benar didiskusikan mana yang lebih maslahah. Nggak bisa, udah pokoknya harus di sini, udah pokoknya harus di situ. Nggak bisa pokoknya. Kalau dalam rumah tangga itu pokoknya itu nggak bisa. Ingat-ingat, jangan sampai ngomong ke pasangan pokoknya, nggak bisa. Karena yang namanya sudah menikah itu keputusan harus diambil berdasarkan diskusi atau musyawarah dua belah pihak, dua orang gitu. Misalkan suami, oh kalau tinggal di kota ini manfaatnya lebih banyak misalkan, kalau tinggal di kota ini sedikit manfaatnya gitu, maka itu harus kita sampaikan. Nggak bisa berhenti di otak kita sendiri, nggak bisa. Harus kita sampaikan, kita diskusikan berdua dengan pasangan sehingga muncullah hasil yang maslahah untuk keduanya. Begitu. Suami dan istri harus sama-sama memiliki, ya, merasa memiliki. Memilikinya bukan berarti kok suami ini kayak barang atau istri kayak barang, ini bukan seperti itu. Harus sama-sama merasa, oh ini istriku, sehingga apa? Aku harus menjaganya, memeliharanya. Ini istriku yang sudah saya ambil dari orang tuanya, sehingga saya harus mencintainya dengan segenap jiwa dan menyuburkan rasa cinta dan juga menjaga cintanya, jangan sampai disakiti. Istri pun juga harus seperti itu, karena istri harus merasa memiliki suami sehingga ketika ada orang lain yang mendekati, ya di stop, nggak boleh masuk karena saya sudah mempunyai suami. Saya harus memelihara kok kayak hewan aja. Maksudnya memelihara cinta, ya. Saya harus memelihara cinta kepada suami saya. Jangan sampai cinta ini terkikis. Gimana caranya? Ya melakukan hal-hal sederhana, quality time bersama suami. Kadang karena kita sudah rumah tangga lama puluhan tahun, ya, ada rasa-rasa hambar karena sudah mempunyai anak. Jarang sekali quality time berdua. Ya sekedar makan Indomie malam-malam, ya kan, itu bisa buat me time, buat quality time berdua. Nggak tiap hari kok, nggak tiap hari. Atau jalan-jalan berdua, nggak perlu ke luar negeri, ya di sekitar rumah. Kemarin saya ini Mbak, merawat cinta dengan suami itu dihujat netizen. Saya bilang saya bikin quotes. Yang intinya adalah saya sedang merawat cinta dengan suami, karena saya sering LDR dengan suami ketika suami syuting, saya di Kediri. Hal-hal sederhana yang saya lakukan adalah jalan-jalan di Jalan Tunjungan, ya kan? Kadang juga malam-malam bikin pop mie meskipun saya sedang diet, tapi nggak apa-apa demi untuk merawat cinta itu loh. Atau mungkin suami yang makan, saya tetap makan buah. Itu dihujat netizennya gini, iya nih kalau dapat privilege seperti jenengan bisa kayak gitu, kitanya nggak ada budget. Saya kaget, ya. Kenapa sih kita itu tidak berpikir memanfaatkan kesempatan? Sebenarnya kita semua itu mendapatkan kesempatan untuk itu, tinggal kita mau apa enggak sih, ya. Masa malam-malam berdua makan Indomie itu butuh budget yang lebih, kan enggak, ya. Tinggal kita mau apa enggak sebenarnya. Kalau kita mau, kita akan selalu mengusahakan itu. Meski hanya mungkin makan penyetan, ngulek lombok sama sambal bawang, menyet tempe tahu, dimakan sepiring berdua. Itu sangat sederhana, tapi bisa merawat cinta kita. Karena cinta dalam pernikahan itu perlu dirawat. Nggak bisa dibiarkan begitu saja meskipun sudah menikah. Kita merasa tenang mungkin.
aku sama dia sudah menikah, ya udah kita akan bersama-sama selamanya. Oh nggak bisa, kita nggak bisa berpikir seperti itu. Karena pernikahan, cinta itu perlu disuburkan, perlu disiram terus dengan cinta dan kasih sayang, sehingga akan tumbuh bunga-bunga di hati kita. Ngapunten, orang yang jatuh cinta itu kadang berbunga-bunganya pas awal-awal doang, ya kan? Pas mau nikah doang masih berdebar-debar, ya kan? Masih berdebar-debar, tapi kalau sudah masuk ke dalam ranah pernikahan, kadang debar-debarnya udah nggak ada, Mbak. Ini real, banyak yang curhat sama saya. Kadang debar-debarnya itu nggak ada. Lalu gimana menumbuhkan debar-debar cinta itu lagi? Ya dengan merawatnya, menyiramnya dengan kasih sayang dan cinta, dengan hal-hal sederhana. Tadi makan berdua penyetan misalnya, bisa di pinggir jalan, warung-warung itu, atau di rumah juga bisa nonton Netflix bareng atau nonton TV bareng ketika anak sudah tidur. Ini adalah quality time yang harus kita upayakan, harus kita usahakan. Nggak bisa kalau nggak diusahakan. Maka harus ada kemauan. Ini tips ya untuk menjaga cinta agar tidak bosan dengan pasangan. Kenapa? Karena ya kita tiap hari tuh ngeliatnya dia terus, pasti akan bosan. Pasti ini akan bosan. Bangun tidur lihatnya dia, ya kan, mau tidur dia lagi, pagi lihatnya dia lagi. Gimana untuk agar kita tidak merasa bosan dengan pasangan, gitu loh. Wis. Lalu? Kalau ganteng itu kan alhamdulillah. Oh, kalau ganteng alhamdulillah. Kalau nggak ganteng gimana? Innalillah. Jangan gitu ya. Pokoknya kalau kita sudah menikah, pasangan itu adalah paling ganteng dan paling cantik sedunia. Udah, terapkan konsep itu dalam hati kita, sehingga meskipun kita bakal lihat jungkok, ya lihat siapa lagi artis Korea, itu nggak akan ngefek. Alah, si ganteng bojoku. Atau suami ngelihat Rose Blackpink, enggak, ayuan bojoku. Maka terapkanlah itu dalam hati, pasangan kita adalah paling cantik, paling ganteng sedunia. Dah, gitu. Sehingga nggak akan nengok-nengok lagi. Tapi ya tadi harus dirawat. Ya. Oke, selanjutnya adalah prinsip penting ya. Ini prinsip penting yang memang harus kita miliki dalam pernikahan itu adalah zawaj atau berpasangan, bukan relasi atasan dan bawahan. Ini adalah 5 dasar atau 5 pilar keluarga maslahah yang harus kita miliki saat sudah berumah tangga. Tapi harus kita pelajari saat sebelum berumah tangga. Yang pertama adalah perspektif zawaj atau berpasangan. Maksudnya apa? Pernikahan itu seperti sendal, ya, seperti kita berjalan ke depan ke belakang, ke depan ke belakang. Ini adalah berpasangan. Kalau kaki kanan ke depan, kaki kiri ke belakang, begitu sebaliknya. Kaki kiri ke depan, kaki kanan di belakang. Terus berpasangan. Nah, ini gunanya adalah ketika rumah tangga kita terjadi goncangan. Misalnya kemarin COVID, suami di PHK, apa yang harus dilakukan istri? Apakah istri harus marah-marah? Gimana sih mas? Kok bisa di PHK? Apakah kita sebagai istri harus begitu? Kan tidak. Ya udah mas, kalau memang jenengan sedang di PHK, ayo kita bareng-bareng yuk cari solusi gimana untuk mendapatkan nafkah ke depannya. Harus kita itu seperti itu. Jangan malah marah-marah. Begitu juga sebaliknya. Jika istri mendapatkan cobaan, suami ya yang harus mendamaikan. Ya udah yuk kita cari cara gimana kita mendapatkan pemasukan. Misalnya istri, ayo kita jualan makanan aja yuk, karena lagi rame pas COVID orang-orang pada jual makanan, misalnya seperti itu. Jadi istri ataupun suami itu ya harus memberikan solusi-solusi seperti itu. Jangan malah memperburuk keadaan. Sudah di PHK, itu kan keadaan buruk ya dalam pernikahan.
karena sumber nafkah tidak ada, ya. Sehingga kita harus berpikir apa yang bisa kita lakukan, jangan malah marah-marah. Atau mungkin pas suaminya lagi nggak ada duit, istrinya malah marah-marah, padahal istrinya punya penghasilan. Harusnya apa yang dia lakukan? Apakah dia hanya kayak, ya udah mas, ayo semangat mas, kamu pasti bisa nyari duit, ya kan nggak gitu. Kalau kita ada uang, ya udah sementara kita pakai uang aku dulu ya gitu, pakai ini dulu karena aku punya ini tabungan, kita pakai uangku dulu. Itu adalah solusi-solusi dalam relasi rumah tangga. Jangan memaksa marah-marah, jangan marah-marah kepada pasangan, tapi berikanlah solusi yang apa yang bisa kita lakukan, gitu. Kemudian prinsip lain adalah salah satu dari 5 pilar dasar keluarga maslahah yang kedua adalah perjanjian kokoh atau mitsaqun ghalidho, perjanjian yang kuat, karena pernikahan itu perjanjian yang kuat yang mengguncang ars. Ars itu bergetar 2 kali, berguncang 2 kali saat satu akad nikah, yang kedua adalah ketika terjadi perceraian. Itulah kenapa sangat kuat sekali yang namanya pernikahan, ars sampai bergetar. Maka jangan main-main dengan pernikahan. Kemudian yang selanjutnya adalah muasyarah bil ma'ruf, saling memperlakukan suami istri, saling memperlakukan pasangan secara bermartabat, ya, secara baik, secara bijaksana, menghormati, saling menghormati. Jangan sampai kita melecehkan pasangan kita, jangan sampai kita ngeledek. Ya, ngeledek kalau bercanda mungkin konteksnya masih bisa dimaafkan, tapi kalau benar menghina, ngeledek pasangan, meskipun kadang pasangannya nggak apa-apa, diem tapi batin, akhirnya jadi bom waktu. Kalau memang kita nggak suka, ngomong langsung ke pasangan, mas aku nggak suka lo diledek kayak gini, biar suaminya paham. Karena suami itu nggak bisa baca hati kita. Dia bukan cenayang, bukan dukun yang bisa membaca hati orang. Jadi kita harus ngomong kalau memang kita nggak suka, mas saya nggak suka, atau dek saya nggak suka kamu bilang seperti ini. Oh, nanti kedepannya tidak akan mengulangi lagi. Itu adalah konsep muasyarah bil ma'ruf, saling memperlakukan pasangan dengan baik, dengan bermartabat. Yang selanjutnya adalah musyawarah atau saling berdiskusi. Ya, ini tadi sudah saya bahas di awal. Namanya pernikahan itu keputusan-keputusan yang keluar harus dari sebuah diskusi antar pasangan. Suami istri melakukan diskusi. Jadi nggak bisa kalau kita itu langsung, oh ini aja kamu sekolah, misalkan untuk anaknya, kamu sekolah di sekolah A. Suami langsung memberikan keputusan itu tanpa melibatkan istri, ini nggak bisa. Harus ada diskusi antara suami dan istri, bahkan anaknya juga harus diajak diskusi. Apakah dia nyaman misalkan di sekolah di situ, apakah dia mau, ya kan? Kita harus juga memberikan kesempatan kepada anak. Kita memberikan selain kesempatan itu, kita harus menganggap anak itu juga bagian dari, ya memang bagian dari keluarga, sehingga kita harus memberikan dia kesempatan untuk bicara. Jangan, halah kamu tuh tahu apa sih? Kebanyakan orang tua seperti ini. Hati-hati, nggak bisa kita perlakukan anak seperti itu. Kita meremehkan dia, ya. Padahal dia bisa, dia itu sudah mau, sudah bisa untuk mengemukakan pendapatnya. Harus kita dengar, meskipun nanti kok keputusannya, ya, hasil akhirnya tidak sesuai dengan apa yang dia katakan, tapi kita harus menampung itu. Jangan sampai kayak menghambat ketika anak sedang bicara. Halah kamu tahu apa sih, anak kecil. Jangan meremehkan anak.
Jangan sampai, karena hatinya sisa sakit. Kita dengarkan apa yang dia ingin katakan, kita dengarkan. Oh ya udah Dek, oke, Umi dengerin ya, nanti Umi obrolin ya sama ayah. Bisa kayak gitu ya. Kita obrolin sama ayah nanti hasilnya gimana. Jadi tetap dengarkan. Oke. Jadi dalam rumah tangga itu harus selalu mengutamakan musyawarah. Mungkin kalau masih single ya udah keputusan bisa kita ambil sendiri monggo. Tapi ketika kita sudah menikah, kita sudah punya pasangan, segala sesuatu harus kita diskusikan. Gitu. Kalau nggak gitu rame nanti. Kok kamu beli mobil itu sih? Kan itu mobilnya nggak enak. Wah rame. Kok kamu beli rumah yang itu misalnya? Kok kamu beli panci yang itu? Bahkan saya sama suami aja kalau beli panci itu diskusi. Yang ini bagus nggak yang ini? Jangan warnanya pink. Nanti kalau ayah masak pakai itu nggak keren. Ya tapi kan. Padahal saya suka warna pink. Ya udah apa? Jangan hitam tapi ya udah putih. Oh ya udah aku juga suka putih, beliau juga suka putih. Akhirnya ngambil yang warna putih. Pas hal sekecil itu. Hal-hal sekecil seremeh panci aja harus kita diskusikan. Kalau enggak dia enggak akan masak nih Mbak. Aku tetap beli pink aja deh gitu. Enggak akan masak, enggak akan ikut masak. Atau malah beli panci sendiri, malah bikin banyak barang ya kan, menumpuk barang. Nah, kayak gitu-gitu harus didiskusikan. Meskipun kelihatannya remeh. Yang terakhir ini ya adalah saling ridho atau tarodin. Suami ridho kepada istri, istri ridho kepada suami. Yang sering kita dengar adalah ridho Allah terhadap istri itu tergantung ridho suami. Tapi kita nggak pernah mendengarkan bahwa ridho Allah terhadap suami itu juga tergantung ridho istri. Ya kan? Ya kan? Betul? Yang sering didengar kan yang suami-suami aja pokoknya harus kasih ridho. Gak pernah mendengar kali gimana istri itu juga gak bisa loh. Ridho Allah itu juga tergantung istri karena mereka sudah berpasangan. Jadi kalau suaminya minta izin istrinya gak ridho, ya mohon maaf, insya Allah juga gak ridho. Begitu juga sebaliknya. Makanya suami-suami ini, hai suami mana suami ini harus menjaga perasaan istri agar juga diridhoi oleh istrinya. Bahkan ngapunten ini banyak kejadian suami yang tidak diridhoi istrinya kok melanggar. Ini banyak kejadian-kejadian yang misalnya aku mau keluar kota ya, tapi istrinya itu kadang tuh peka, punya firasat-firasat gitu loh Mbak. Aduh nggak usah deh, mendingan kok dilanggar, ternyata kejadian, alhamdulillah misalkan kecelakaan atau ada apa di jalan, kayak gitu Mbak. Ini yang sering sangat terjadi, kenapa? Karena perasaan perempuan itu lebih kuat. Perasaan perempuan tuh lebih kuat, nggak tahu kenapa ya. Lebih banyak yang seperti itu. Maka harus taroddin atau saling ridho. Tips kedua, masih ada waktu berapa jam? 15 menit ya, oke nggak apa-apa. Tips kedua, aku cepetin aja. Memutuskan menikah itu ketika kita sudah siap dan dengan apa konsekuensi dari sebuah pernikahan. Kalau kita sudah menikah harus siap dengan konsekuensinya, misalnya kita sudah tidak sama seperti single dulu. Kalau pergi ya nggak iso sakarpe dewe, pulang misalkan malam-malam nggak bisa seperti itu karena kita sudah punya pasangan. Harus izin, suami izin ke istri, istri juga izin kepada suami. Ini adalah bukti saling menghargai pasangan. Nggak bisa sakarpe dewe. Menikah memang sebuah ibadah ya, dan tentunya dalam sebuah ibadah ini perlu dipersiapkan. Yang pertama adalah siap secara mental, bisa mengelola emosi, paling tidak saat bertengkar pasangan kita tidak melakukan kekerasan verbal maupun non verbal, harus bisa mengendalikan emosi. Kemudian siap secara finansial ya kan.
Finansial, meskipun ya kita itu bukan kok harus kaya dulu baru menikah, enggak. Tapi setidaknya kita punya penghasilan untuk membiayai hidup kita sendiri. Artinya ketika kita sudah menikah, kita tidak akan merepotkan pasangan kita, meskipun memang secara dalam Islam menafkahi adalah tugas suami. Ini bagi suami ya, memang harus bisa menafkahi dirinya terlebih dahulu. Jangan sampai nanti aku tak numpang aja deh di keluarga istriku. Jangan seperti itu. Atau yang istri ya juga punya perasaan gini, aku nanti kan dibiayai oleh suamiku. Berarti niatnya tuh tolong ditata lagi. Jangan sampai kita niat agar kita itu menjadi dibiayai oleh suami, meskipun pada kenyataannya nafkah adalah kewajiban suami. Sebelum nikah niatnya ditata lagi. Ya, kalau memang kita sudah bekerja sebelum menikah, kita sudah bisa menghidupi diri kita, ya paling tidak kita bisa jajanin diri sendiri gitu. Jangan sampai tujuannya adalah biar dinafkain ya nikahnya. Kemudian selain itu adalah siap secara fisik ya atau biologis. Karena menikah tentu tidak bisa lepas dari hubungan biologis, meskipun bukan itu tujuan utamanya. Usia yang masih dini ini sangat rentan sekali. Karena alat vital perempuan, ngapunten, yang masih terlalu dini ini belum siap untuk dimasuki penis. Belum siap. Itulah mengapa negara memberlakukan usia pernikahan bagi perempuan adalah minimal 19 tahun. Karena secara biologis alat vital perempuan sudah mampu untuk berhubungan intim. Kalau di bawah itu sangat rentan sekali misalkan terjadi pendarahan dan resiko kematian ibu melahirkan. Ini sangat bahaya sekali bagi perempuan. Jadi teman-teman nanti kalau menikah usahakan di atas 19 tahun. Ini bahaya bagi kita. Ya. Bukan masalah kok bahkan Sayyidah Aisyah yang dinikahi Rasulullah umur berapa? 7 tahun apa 9 tahun ya. Beliau itu menyetubuhi Sayyidah Aisyah ketika sudah baligh. Bukan ketika usia 7 atau 9 tahun. Menunggu Sayyidah Aisyah balik. Luar biasa kan Rasulullah? Sangat memperhatikan keadaan perempuan, tidak mau menyakiti perempuan. Bagaimana anak sekecil itu kok disetubuhi? Rasulullah sangat memikirkan hal-hal itu. Yang itu tidak pernah atau jarang sekali kita dengar. Ya kan? Karena sekarang trennya nikah muda. Ya kan saya mencontoh Sayyidah Aisyah, ya kan? Beliau nikah di usia dini. Jadi saya mencontohnya, tapi dia tidak belajar lagi bagaimana Rasulullah itu melakukan hubungan intim kepada Sayyidah Aisyah ketika sudah usia baligh, ketika usia yang sudah siap secara biologis. Rasulullah aja memperhatikan detail-detail seperti ini. Ya. Bagaimana dengan kita yang ilmu pengetahuan ini sudah banyak, sudah sangat mudah diakses? Masa ilmu kita hanya berhenti saja di cerita bahwasanya Sayyidah Aisyah dinikahi pada usia dini. Berarti dia belajarnya kurang jauh. Kemarin kan yang rame ngapunten ada selebgram yang nikah muda. Kemudian teman saya bikin postingan. Waduh, dikomentari langsung sama beliaunya. Apa yang beliau katakan? Beliau mengatakan bahwasanya Sayyidah Aisyah aja dinikahi oleh Rasul ketika usia 9 atau 7 ya. Pokoknya di usia dini ya. Di usia yang sangat dini. Padahal ya Allah, siapa toh kita kok menyamakan diri kita dengan Sayyidah Aisyah, menyamakan diri dengan Rasulullah? Itu kan ya nggak apple to apple ya.
sepadan gitu loh. Apalagi sekarang ya ilmu itu sudah bisa kita akses dengan mudah ya kan. Ada kelanjutannya kok, Sayyidah Aisyah nikah muda tapi ada kelanjutan ceritanya, ada kelanjutan riwayatnya. Ya kalau kita mau belajar tafsirnya. Oke. Kemudian mempersiapkan diri untuk menikah ya, persiapan mental juga spiritual. Ini sangat penting. Pernikahan bukanlah ajang perlombaan di mana dia yang paling cepat menikah adalah yang menang. Jadi sejatinya pernikahan adalah perjalanan suci yang mempunyai nilai-nilai ibadah, di mana perjalanan tersebut membutuhkan banyak bekal dan selalu harus di-upgrade bekalnya dalam perjalanan panjangnya. Banyak persiapan sebelum bertemu jodoh ya, yaitu ilmu pengetahuan, karena tadi knowledge is power, ilmu itu adalah kekuatan. Jika ilmu itu diibaratkan seperti cahaya, maka apabila cahaya itu tidak cukup terang, yang cahaya yang kita miliki itu tidak cukup terang, maka rumah kita akan gelap dan tidak nyaman untuk ditempati. Jadi ilmu ibarat cahaya yang menerangi rumah tangga kita. Kalau tidak cukup ilmunya, rumah tangga kita juga akan gelap, akan hambar, akan usang. Jadi sangat penting untuk mempunyai ilmu dan terus mengupgrade-nya. Ilmu apa saja ya, ilmu keislaman, fikih perempuan, tentang najis ya, tentang cara berwudu, ilmu haid ya, ilmu istihadah dan lain sebagainya, ilmu nifas ya. Jangan sampai pas nifas kok suami minta jatah. Waduh mas, ini nggak bisa. Misalkan suaminya nggak tahu. Saya pernah belajar nifas itu paling sedikitnya 1 tetes, umumnya 40 hari, tapi maksimalnya 60 hari. Jadi jenengan harus sabar dulu ya. Terus kayak gitu. Itulah kenapa kok Islam tidak tidak boleh taat mutlak kepada suami. Ya taat, tapi tidak dalam kemaksiatan. Kalau tahu itu maksiat, ya kita nggak boleh taat. Contohnya kalau suami minta jatah pas waktu nifas, kalau dituruti itu kan sama aja kita melakukan kemaksiatan. Karena ketika kita haid atau nifas kan tidak boleh melakukan hubungan badan. Ini nggak apa-apa ya saya bilang hubungan badan, tadi ada kata-kata ngapunten, ada penis ya, biar guamblang semuanya. Yang penting nanti tidak diposting yang bagian-bagian itu. Disensor gitu. Seperti itu, nggak ada kemutlakan ya, tidak ada ketaatan mutlak kepada hamba, kepada seseorang. Yang kita taati itu adalah ilmunya, gitu. Tidak ada ketaatan mutlak kepada seorang hamba, kepada manusia. Yang kita taati adalah nilai-nilai kebaikannya. Kalau kita taat kepada suami, yang kita taati adalah nilai-nilai yang ada dalam dirinya, nilai-nilai kebaikannya. Gitu. Artinya kalau dia menyuruh kita untuk maksiat, kita tidak boleh untuk taat. Apalagi ilmunya, ilmu manajemen waktu agar bisa membagi pekerjaan publik dan juga domestik. Ini bagi laki-laki dan perempuan ya. Ilmu kesehatan reproduksi, kehamilan ya, kesehatan umum, ilmu parenting ini juga harus dipelajari loh. Soalnya kita jadi ibu itu nggak hanya jadi ibu yang merawat anak, kita juga nanti jadi guru les ya kan, jadi koki ya, master chef. Kita juga harus paham ilmu matematika, karena anak mungkin yang kita asuh sendiri, belajarnya itu ya sama ibu dan ayahnya. Jadi kita kayak harus tahu segala hal untuk menjadi orang tua. Persiapannya itu loh luar biasa untuk menjadi orang tua. Nggak bisa kok asal, aduh aku udah menikah, aku siap jadi orang tua, nggak bisa teman-teman.
Aduh aku mau punya anak, lucu banget. Ya oke, boleh berbahagia sebentar, tapi aduh anakku habis ini gede, aduh pasti ada pertanyaan-pertanyaan ajaib. Pasti itu. Udah, tak peringatkan. Harus siap dengan pertanyaan-pertanyaan mereka. Kemudian ilmu financial planning ya, mau nggak mau kita dalam rumah tangga itu harus bisa mengatur keuangan biar nggak boncos ya. Gajian awal bulan, akhir bulan udah semakan Indomie, nggak ngono promak. Jadi kita harus bisa mengatur keuangan. Bagaimana gaji segini cukup untuk sebulan, cukup untuk sampai gajian bulan depan. Harus pinter ini kita ngatur keuangan. Dan juga harus pinter mencari income tambahan. Kita buka keran seluas-luasnya, apalagi sekarang zamannya udah digital ya kan. Bisa jadi affiliate, saya aja daftar affiliate Shopee. Lumayan, meskipun jarang-jarang posting tuh lumayan dapatnya. Kok tiba-tiba saldo Shopee Pay nambah, ya udahlah buat check out. Jadi saya kalau check out nggak perlu top up dulu. Iya, karena apa ya? Kesempatan-kesempatan itu tuh harus kita manfaatkan sebaik-baiknya. Selagi itu memang halal dan tidak mengganggu prioritas utama kita. Begitu. Ada yang juga daftar affiliate? Itu nggak apa-apa teman-teman, nggak apa-apa asli. Jadi affiliate TikTok, Shopee itu bisa menambah uang belanja kita. Jadi misalkan dapat nafkah dari suami, kita bisa atur, bisa kita tabung, bisa kita investasikan. Keperluan kita, ya kita bisa mengambil dari apa yang kita kerjakan. Jadi jangan kok dibikin apa ya ruwet gitu loh. Semua ada jalannya insya Allah. Kemudian apa aja yang kita siapkan sebelum bertemu jodoh, ya meluruskan niat, memperbaiki akhlak kita, memperbaiki ibadah wajib dan membiasakan mengamalkan ibadah sunnah agar terbiasa membina keluarga yang penuh dengan amalan sunnah, misalnya jamaah sholat sunnah rawatib ya, sholat sunnah tahajud ya, sama-sama tadarus bareng-bareng. Ini kadang kalau rumah tangga udah lama udah hilang itu, misalnya awal-awal toh. Nah ini harus dipupuk, harus dirawat ya, sehingga terus continue sampai akhir hayat. Sehingga anak kalau melihat orang tuanya tadarus, ya Allah, aku ke orang tuaku tiap hari ngaji ya, aku mau ikut ah. Kenapa? Karena anak itu pasti meniru yang dilakukan orang tua. Anak saya, dia itu suka sekali sayur, brokoli, wortel itu dimakan langsung. Karena melihat saya yang suka sayur, ayahnya yang suka sayur. Biasanya memang anak-anak kan sulit ya makan sayur. Gimana caranya? Orang tuanya dulu nih. Kalau orang tuanya nggak doyan, anaknya ya nggak melihat, ya nggak makan. Ini penting nih. Kita harus mencontohkan kepada anak. Jadi sebelum memaksa anak, duh kamu kok nggak mau sih makan sayur? Udah dibikinin capek-capek. Lihat dulu diri kita. Kita makan nggak sayurnya? Apa disisihkan? Kalau kayak gitu ya udah nggak usah tanya kalau anaknya nggak doyan sayur. Karena orang tua itu adalah contoh, role model pertama anak kita. Apa yang dia lihat dari orang tuanya maka akan dia tirukan. Gampang kok sebenarnya kayak membujuk anak makan sayur ya kan, membiasakan untuk sholat itu dimulai dari orang tuanya. Terus yang ketiga, ini masih ketiga Mbak, tak singkat aja nggih. Ada dawuhnya Habib Umar bin Hafid. Jadi sebenarnya perempuan ini kan tidak hanya berhak menanti, namun dia juga berhak untuk memilih ya. Jadi saat kita sedang menanti jodoh, itu istilah penantian kita dengan hal-hal produktif, mempersiapkan diri kita, mencari ilmu, mengupgrade ilmu. Jangan kayak melamun atau ya Allah jodohku sopo ya, ganteng gak ya, anaknya sopo ya. Apa mas kae, jangan mikir-mikir kayak gitu. Karena ini ada dawuhnya Habib Umar bin Hafid sebagai darah muda ya, sebagai darah muda itu para single ini
Memikirkan tentang jodoh itu wajar, wajar sekali. Tetapi tidak seharusnya waktumu dihabiskan untuk memikirkan sesuatu yang sudah pasti, yang sudah dijamin untuk kamu. Karena jodoh itu kan sudah ditulis di Lauh Mahfuz. Jodohnya sudah ditentukan. Nggak perlu kok overthinking soal jodoh, nggak perlu. Kita mengubah mindset kita dari yang sebelumnya, apa yang kita pikirkan itu sebenarnya siapa sih jodoh saya, diubah menjadi apakah sudah cukup bekal ilmu saya untuk menikah, apakah sudah cukup ilmu saya untuk masuk dalam relasi rumah tangga, apakah sudah cukup bekal ilmu saya untuk melahirkan anak dan merawat anak. Jadi ubah mindset kita. Karena menikah tadi bukan siapa yang cepat dia yang menang, tapi siapa yang banyak ilmunya dia yang menang, ya, menghadapi ujian-ujian dalam rumah tangga. Sehingga kita tidak akan merasakan yang namanya marriage is scary. Ya, yang keempat ini Mbak, masih ada 2 lagi. Oh sudah tak? 5 menit ya, oke. Yang keempat, mencari jodoh yang sehat dan bertanggung jawab ya adalah mencari jodoh yang sekufu atau sepadan dengan kita. Saya tidak mau bilang yang Neng harus sama Gus, yang anak kiai ya harus sama anak kiai. Saya lebih membahas ini sekufu itu dalam artian adalah sefrekuensi, kayak setipe, seilmu misalnya. Kenapa? Karena dalam pernikahan tuh memang banyak sekali terjadi perbedaan. Alangkah lebih enaknya ketika menikah itu tidak terlalu jauh perbedaannya. Tapi kalau ada orang yang bilang anak kiai harus sama anak kiai, selain satu menjaga nasab, yang kedua adalah keluarga kiai sama keluarga kiai ini kulturnya sama, sehingga mereka yang menikah tidak perlu effort banget untuk adaptasi. Ya, ini ada benernya. Tapi saya tidak memandang dari segi yang kayak keluarga A harus sama keluarga A. Tapi yang saya teliti ternyata itu bukan hanya soal menjaga nasab, tapi soal adaptasi dalam keluarga itu. Misalkan ya, sering kok saya mendapatkan cerita, Ning saya itu orang biasa, maksudnya bukan keluarga pesantren, tapi dapat dipek mantu sama keluarga kiai. Saya tuh effort banget deh untuk adaptasi, sangat susah. Karena saya tidak merasakan itu dalam rumah saya dulu, dalam lingkungan saya dulu. Jadi saya melihatnya adalah tentang adaptasinya. Bahkan soal komunikasi, saya juga pernah mendapatkan cerita keluarga yang berpendidikan dan mungkin yang dari keluarga yang tidak, ternyata juga sangat effort banget adaptasinya. Begitu. Jadi tapi memang tidak ini ya, karena jodoh itu tetap di tangan Allah. Siapapun jodohmu ya, itu tidak akan melihat ini anak siapa, ini anak siapa. Tapi ya kita memang harus melihat realita. Realita dan melihat itu sebagai apa ya, sebagai takdirnya Gusti Allah. Siapapun. Sedikit lagi ada hadis ya, tungkahul marata li arba'in limaliha wa li hisabiha wa jamaliha wa li diniha fadfar bidzatid din turibat yadik. Jadi pada intinya perempuan itu biasanya dinikahi karena 4 hal: hartanya, nasabnya, cantiknya, kokoh agamanya. Tapi Rasulullah mengutamakan yang perempuan atau laki-laki yang kokoh agamanya, yang baik agamanya. Di sini redaksi mar'ah ini juga bisa berarti laki-laki, tidak hanya perempuan. Karena bahas ini itu kan suami istri itu pasti perempuan sama laki-laki. Nah, di sini orang yang paling baik agamanya itu adalah orang yang baik. Artinya carilah pasangan itu yang baik. Kenapa? Kalau orang yang baik dia tidak akan
tidak akan menjadikan agama sebagai alasan-alasan untuk kepentingannya. Misalnya, saya mau poligami, wong di Quran aja ada. Kalau dia orang baik, dia tidak akan menjadikan agama sebagai alasan untuk kepentingan dirinya sendiri. Karena satu, zaman sekarang orang yang ingin poligami itu bukan perintah Allah. Kalau Rasulullah poligami itu adalah perintah langsung dari Allah. Nggak bisa kita samakan dengan orang-orang pada saat ini. Pasti ada kepentingan pribadi. Begitu. Udah ya Mbak? Oh, yang selanjutnya adalah ta'aruf ya. Intinya setelah kita punya bekal ilmu tadi ya kan, ada cara-cara mencari jodoh ya. Pertama memang pahami dulu ayatnya. Ayat pernikahan itu seperti ini loh ternyata. Terus kita siapkan bekalnya jauh-jauh hari. Kemudian tadi ada tips mencari jodoh itu adalah carilah yang baik, ya kan? Carilah yang baik sehingga dia tidak akan menunggangi agama untuk kepentingan pribadinya. Dia tidak akan mengatasnamakan agama, juga tidak akan mengatasnamakan hal-hal lain untuk kepentingan pribadinya. Yang penting carilah yang baik. Kemudian selanjutnya masuk ke proses ta'aruf. Proses ta'aruf ini ya seperti yang sudah kita ketahui, tapi ta'aruf ini bukan kok kita memutuskan ta'aruf dengan dia terus nonton bareng ya kan, berdua-duaan ya, nggak bisa. Karena ta'aruf ini kita belum sah, belum boleh bersentuhan, bahkan khalwat nggak boleh. Jadi kalau pergi-pergi harus ada orang ketiga, orang keempat ya, harus rame-rame kalau memang diperlukan. Nah, proses ta'aruf ini memang masih bisa digagalkan kalau memang yang kita cari, oh dia kok masa lalunya gini ya, terus nggak cocok aku. Boleh kok kita mencari tahu sedetail mungkin calon pasangan kita. Kalau kita srek, monggo dilanjutkan. Kalau tidak srek, boleh untuk di cancel. Tapi ingat, tidak ada manusia yang sempurna, ya. Nggak ada manusia yang sempurna. Kalau kita nggak suka mungkin ya dengan kejelek-jelekannya, keburukannya, ya sudah. Kalau kita nggak bisa mentoleransi, cancel boleh. Tapi kalau kita masih bisa, oh aku masih bisa sih mentoleransi hal-hal ini, lanjut silahkan. Tidak ada, karena tidak ada manusia yang sempurna, bahkan diri kita ini juga tidak sempurna. Mungkin itu saja ya, karena waktunya sudah habis. Ya Allah, mohon maaf. Kita lanjut di sesi Q&A. Monggo, saya kembalikan kepada Ustazah Irma. Mungkin pertanyaan itu bukan tanya jawab sama saja, mungkin kita sama langsungkan saja dari teman-teman. Mungkin ada pertanyaan? Ada? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo. Menawi seorang wanita itu ada masa lalu yang buruk, dan ketika mau menikah, apakah setelah menikah itu suami wajib tahu masa lalu yang masalahnya istri itu? Ampun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saya jawab nggih. Aib-aib kita di masa lalu itu simpanlah rapat-rapat. Karena Allah itu menyimpan rapat-rapat aib kita. Jadi jangan sampai diceritakan kepada siapapun. Yang penting kita sudah tidak pernah mengulanginya lagi. Kita sudah bertaubat ya, beristighfar, membaca astagfirullah berkali-kali. Kemudian kita
sholat taubat dan berjanji tidak akan mengulangi. Maka simpanlah rapat-rapat aib itu. Ya sih Mbak. Alarm makan. UF soalnya. Jadi seperti itu nggih. Disimpan. Karena Allah itu menyimpan, tidak mengumbar, tidak menampakkan aib kita. Sehingga kita harus menyimpan rapat-rapat. Jangan kasih tahu kepada siapapun termasuk suami. Jangan orang tua, anak bahkan suami, orang terdekat, sahabat kita. Jangan sampai tahu. Karena aib kita ditutupi oleh Gusti Allah. Jangan sampai malah kita yang menyebarkan. Begitu nggih Mbak? Nggak usah, suami itu nggak perlu tahu. Suami itu hanya perlu tahu jenengan dengan versi terbaik yang sudah tidak pernah melakukan aib itu. Maka untuk saat ini dan seterusnya jadilah versi terbaik dari diri jenengan sendiri. Berikanlah yang terbaik untuk suami dan diri jenengan sendiri. Tidak usah diungkit-ungkit masa lalu. Itu hanya akan menjadi beban. Samen juga harus memaafkan diri sendiri, karena satu, manusia itu nggak luput dari kesalahan. Kadang kita bisa memaafkan orang lain tapi tidak bisa memaafkan diri sendiri. Saya pun seperti itu, dan merasa memaafkan diri sendiri itu adalah proses panjang. Ingat, kita juga harus memaafkan diri kita sendiri. Begitu nggih Mbak? Wes ndak usah diungkit-ungkit lagi aibnya, disimpan rapat-rapat. Doa sama ya Gusti Allah, ya Allah, saya menjaga aib saya sebagaimana panjenengan menjaga aib saya. Dan saya memohon untuk jenengan tetap menyimpan aib saya agar tidak bocor ya, agar tidak bocor kepada orang lain. Karena saya sudah bertobat, saya sudah tidak pernah melakukan hal tersebut. Jadi tolong jaga aib saya. Begitu. Begitu nggak Mbak? Sampun, satu aja. Alhamdulillah kita sudah mulai mengamalkan yang sangat bermanfaat. Semoga bisa menjadi bekal kita untuk mempersiapkan diri lebih baik. Amin. Maksudnya menghadapi mungkin itu saja yang kami sampaikan. Selanjutnya adalah akan disebut dengan doa yang akan dibacakan selanjutnya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ngaji pada siang hari ini sudah tuntas. Semoga teman-teman bisa memetik hikmah, manfaat dari apa yang sedikit tadi ya. Semoga ilmu yang saya berikan dapat bermanfaat untuk teman-teman semua. Semoga berguna untuk kehidupan rumah tangga dan persiapan pernikahannya. Amin amin. Ala dini amala kulli salihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجنا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وتطهرنا بها من جميع السيئات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات اللهم إنا نسألك سلامة في الدين والدنيا والآخرة
وعافية في الجسد وصحة في البدن وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في سكرة الموت ونجة من النار والعفو عند الحساب برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة في الدائمة في الدين والدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة. Ya Allah, jadikanlah pernikahan kami pernikahan yang sakinah, mawaddah, warahmah dan maslahah, serta dijauhkan dari hal-hal yang buruk yang merusak pernikahan kami. Ya Allah, jadikanlah kami hamba yang banyak syukurnya, juga banyak sabarnya dalam menghadapi ujian-ujian dalam kehidupan ini. Dan kami memohon ya Allah, ringankanlah segala ujian dan cobaan bagi hamba yang lemah ini. Ya Allah, semoga adik-adik kami yang belum menikah diberi pasangan yang dapat sama-sama saling membimbing dalam kebaikan, sama-sama saling membimbing dalam ibadah, dan saling mencintai dan menyayangi karena Allah. Semoga kami yang sudah menikah dapat menjadi keluarga yang bahagia, keluarga yang maslahah, dan dihindarkan dari cobaan-cobaan dari pasangan dan anak-anak kami. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Amin. Terima kasih, saya kembalikan kepada Ustazah Irma. Mungkin saya tutup dulu ya Mbak. Semoga apa yang dapat semoga apa yang kita semoga apa yang kita dapatkan pada hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Saya mohon maaf jika banyak kesalahan ya, itu murni dari saya pribadi. Semoga saya dapat di sini sebenarnya saya juga sama-sama belajar seperti teman-teman di sini. Jadi saya bukan ilmunya tidak lebih tinggi daripada teman-teman semua di sini. Kita sama-sama belajar, sharing ilmu. Baik. Karena sudah jam 11:10 saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.